Di pertemuan kemarin sudah sampai ke BPUPKI atau Badan Politik Usaha-Usaha Pergerakan Indonesia, atau di bahasa Jepang disebut Kurusu Junbi Tiosakai atau Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat. Jadi tugas BPUPKI ini adalah untuk mempelajari semua hal yang penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, semua yang penting, sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan anggotanya juga ada terdiri dari satu kaicho atau pimpinan, yaitu tadi itu Rajiman Wedyodiningrat, dan dua fuku taicho atau wakil pimpinan, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio sebagai wakil dari Jepang. Kemudian juga ada 59 IIN atau anggota, dan juga 7 pengamat. Ini adalah orang Jepang yang tidak mempunyai hak suara tapi hadir dalam setiap persidangan BPUPKI. Kemudian di sidang BPUPKI yang pertama antara 29 Mei sampai 1 Juni, akhirnya terdapat para anggota-anggota BPUPKI yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, ada Profesor Supomo, juga ada ketuanya juga Rajiman Wedyodiningrat, dan juga anggota-anggota yang lain, termasuk juga Insinyur Soekarno pada 1 Juni. Jadi Insinyur Soekarno menyatakan Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni ini, sehingga diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, meskipun juga banyak mendapat pertentangan juga. Karena Pancasila bukan hanya dianggap lahir pada bulan 1 Juni ini saja. 1 Juni ini adalah Pancasila versinya Insinyur Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah Pancasila versi Soekarno pada tanggal 1 Juni ini, sehingga masih banyak perdebatan bahwa Pancasila yang saat ini, yang ada 5 sila kita saat ini, Pancasila yang kita kenal saat ini bukan di tanggal 1 Juni, melainkan di tanggal 18 Agustus saat sidang PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga yang berpendapat bahwa dasar negara Pancasila ini bukan saat 1 Juni maupun 18 Agustus, namun pada saat 22 Juni, yaitu pada saat Piagam Jakarta. Nah, tapi resminya kita merayakan hari lahir Pancasila adalah pada tanggal 1 Juni ini. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman Bakti Lovers? Pendapatnya bisa dikirimkan komentar di kolom komentar. Nah, jadi karena tadi itu dari beberapa anggota BPUPKI menyatakan ide-idenya, tapi belum ditemui mufakat apa yang akan menjadi dasar negara kita ini. Oleh karena itu dirasa, ya karena adanya rumusan yang berbeda di antara para anggota, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia yang lebih kecil lagi, yang tugasnya adalah untuk membahas usul-usul yang diajukan oleh para anggota tadi, untuk bisa ditemukan konsensus atau satu kesepakatan jalan tengah gitu, agar nanti bisa disepakati apa itu dasar negara kita. Jadi setelah panitia kecil ini dibentuk, kemudian mulai bekerja, BPUPKI ini mengalami rasa reses dulu,
selama 1 bulan atau masa istirahat selama 1 bulan karena untuk panitia kecil ini bertugas. Nah, kemudian panitia kecil ini dikenal dengan nama Panitia 9, dibentuk pada 1 Juni 1945. Tugasnya adalah untuk mengolah usul konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Dan bisa terlihat di sini ada 9 anggotanya, yaitu ada Insinyur Soekarno, ada Profesor Muhammad Yamin, Cokro Sujoso, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abigusno Cokro Sujoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, elemen-elemen ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu ada kelompok nasionalis populer, yaitu Muhammad Hatta, Soekarno, Mr. Subarjo, dan Muhammad Yamin. Sedangkan yang bisa disebut sebagai elemen nasionalis agamis atau kubu nasionalis agamis adalah ada Abigusno, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan Wahid Hashim. Sedangkan dari golongan non-Islam adalah Mr. Alexander Andris Maramis. Itu terdiri dari 3 kubu tersebut ya, teman-teman Baki Lovers. Nah, setelah Panitia 9 ini bekerja selama hampir 1 bulan, selama 22 hari ya, 1 Juni sampai dengan 20 Juni itu akhirnya menghasilkan keputusan, yaitu berupa Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi inilah 22 Juni adalah Pancasila setelah diadakan konsensus, setelah diadakan perundingan oleh para panitia 9 tadi, sehingga dihasilkan kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara ini, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah yang membedakan di sila pertamanya. Sila yang kedua, 3, 4, dan 5 masih sama dengan Pancasila yang kita ketahui saat ini. Yang beda hanya sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah isi dari Piagam Jakarta, dasar Pancasila di Piagam Jakarta tersebut yang dijadikan mukadimah atau pembukaan atau preambul dalam susunan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, kemudian di sidang kedua BPUPKI ini dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 terdiri dari 6 anggota, yaitu Abdul Fattah Hasan, anggotanya bertambah 6 orang ya, maksudnya bertambah Abdul Fattah Hasan, Surjo Hamijoyo, Asikin Notonegoro, Muhammad Nur, Abdul Kafar, dan Besar gitu. Sidang kedua ini untuk membahas wilayah NKRI, membahas rancangan Undang-Undang Dasar, pembelaan negara, masalah pendidikan, masalah kewarganegaraan Indonesia, membahas tentang ekonomi dan keuangan. Oke. Jadi di sidang ini belajar dari kesalahan saat sidang BPUPKI yang pertama, karena banyaknya agenda yang harus dibahas, sehingga dirasa perlu untuk membentuk panitia-panitia yang lebih kecil dengan tugas yang berbeda untuk melaksanakan bahasan-bahasan tadi, masalah wilayah NKRI, rancangan undang-undang, dan lain-lain, ekonomi, yaitu menjadi 3 panitia kecil. Yang pertama adalah panitia perancang Undang-Undang Dasar, ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia yang kedua
Panitia Pembelian Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso. Dan panitia ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian setelah sidang dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tadi, besoknya pada 11 Juli panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang lebih kecil lagi, beranggotakan 7 orang yang tugasnya adalah merancang isi dari Undang-Undang Dasar. 13 Juli hasil rancangan Undang-Undang Dasar oleh panitia kecil tadi disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa. Kemudian pada 14 Juli, BPUPKI menerima naskah Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah Undang-Undang Dasar nantinya, yang diusulkan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tentang pernyataan Indonesia Merdeka, berupa dakwaan atas penjajahan di atas muka dunia, itu tentu saja yang menjadi mukadimah Undang-Undang Dasar tadi. Kemudian yang kedua berisi tentang pembukaan yang terkandung dasar negara Pancasila. Kemudian bagian ketiga barulah berisi Undang-Undang Dasar. Jadi ada 3 bagian tadi. Yang pertama adalah ada preambul, yang kedua pembukaan yang terkandung dasar negara Pancasila, kemudian yang ketiga baru pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian pada 16 Juli rancangan Undang-Undang Dasar diterima oleh sidang BPUPKI. Jadi setelah ada panitia penghalus bahasa tadi, akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar diterima oleh sidang BPUPKI. Kemudian keputusan penting lainnya dalam sidang BPUPKI yaitu bahwa wilayah negara RI nantinya adalah wilayah Hindia Belanda, ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, Timur Portugis. Jadi bisa dikatakan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini, kecuali Irian, Tarakan, Morotai yang sudah dikuasai Jepang, masih dikuasai Jepang. Kemudian hasil yang kedua adalah bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, itu dalam sidang BPUPKI-nya. Lalu hasil ketiga, bentuk pemerintahan adalah republik. Kemudian hasil berikutnya adalah bahwa bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Kemudian hasil berikutnya adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi setelah itu maka BPUPKI dirasa sudah selesai menjalankan tugasnya, kemudian dibubarkan pada 8 Agustus tadi. Kemudian di hari itu juga dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi BPUPKI dibubarkan karena sudah dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka. Kemudian dalam perkembangannya di dunia ternyata pemerintahan Jepang semakin mengalami banyak tekanan dari serangan sekutu, yaitu pada 6 Agustus kota Nagasaki kota Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutu, dibom atom, sehingga mau tidak mau Jepang juga harus mulai memerdekakan Indonesia, karena toh tinggal menunggu waktu saja bahwa sekutu akan merenggut Indonesia. Jadi dia tidak ingin sekutu itu mengambil milik Jepang dengan tanpa perlawanan, dengan otomatis. Dia inginnya agar sekutu itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari Jepang. Jadi pada 7 Agustus, kemudian di hari esoknya, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara, yaitu Marsikal Terauchi, setuju untuk membentuk PPKI. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manggut Yodiningrat tadi, yang ketua BPUPKI tadi, dipanggil ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus. Untuk membahas selanjutnya tentang PPKI.
Nah, ini tadi bahwa di Hiroshima pada 6 Agustus bom atomnya sampai sekitar 146.000 penduduk sipil tewas. Kemudian di Nagasaki juga pada 9 Agustusnya sekitar 80.000 penduduk sipil tewas. Jadi awalnya sekutu itu ingin mengebom di Kokura, namun karena di Kokura itu masih terdapat asap-asap kabut-kabut yang tebal bekas dari pertempuran sebelumnya gitu, sehingga pesawat tidak bisa masuk ke Kokura, ke wilayah Kokura, sehingga targetnya diubah menjadi ke Nagasaki. Sehingga akhirnya itu ada Bukskar pesawatnya, namanya Bukskar, yang membawa bom atom berhasil mengebom Nagasaki. Kemudian Jepang akhirnya menyatakan menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Kemudian akhirnya ada desas-desus bahwa Jepang sebenarnya telah kalah, telah menyerah. Akhirnya sampai juga kabar ini ke pemuda-pemuda di Indonesia. Ya, pemuda-pemuda di Indonesia itu ingin mencari tahu apakah benar mereka sudah kalah, Jepang sudah kalah. Kemudian setelah mendapat kejelasan menyerah dari Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini adalah orang Jepang yang bersimpati kepada Indonesia dan sering membantu bangsa Indonesia agar bisa mencapai kemerdekaan. Laksamana Maeda memberikan penjelasan bahwa Jepang memang sudah kalah dan kemudian atas usulan Bung Hatta agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan yaitu pada 16 Agustus 1945 jam 10, yaitu kemerdekaan yang lewat organisasi PPKI. Namun kemudian timbul perbedaan pendapat tentang cara memproklamirkan kemerdekaan, bahwa golongan pemuda itu berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah masalah bangsa Indonesia sendiri, jangan melibatkan Jepang ataupun organisasi-organisasi bentukan Jepang termasuk PPKI. Jadi tidak dapat digantungkan pada bangsa lain. Oleh karena itu proklamasi kemerdekaan harus revolusioner, harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian golongan pemuda itu ada Pikana, ada Sultan Syahir, ada Chairul Saleh, dan juga Sukarni. Akhirnya mereka memutus putusan untuk memenuhi Presiden Soekarno. Namun utusan tersebut, utusan agar segera diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, jangan menunggu 16 Agustus tadi. Jangan melewat PPKI. Namun kemudian usulan dari pemuda tersebut ditolak oleh Soekarno dengan alasan karena Jepang masih bersenjata lengkap meskipun sudah kalah dengan sekutu, meskipun seharusnya sudah tidak lagi berkuasa dengan Indonesia, namun Jepangnya masih bersenjata lengkap, belum dilucuti senjatanya oleh pasukan sekutu, sehingga dikhawatirkan akan timbul banyak korban jiwa jika segera diproklamirkan kemerdekaan saat itu juga. Nah, akhirnya kembali lagi ke tempat pemuda tadi. Akhirnya 16 Agustus dini hari ada Insinyur Soekarno diamankan ke Rengas Dengklok oleh Sudarto Singgih, Sukarni, dan Yusuf Kunto. Ini bertujuan agar, karena mereka berpikir bahwa Insinyur Soekarno ini tidak mau memerdekakan Indonesia karena sudah terpengaruh oleh Jepang. Padahal kan Indonesia sudah 350 tahun dijajah, sehingga ingin sekali jangan sampai melewatkan kesempatan ini, sehingga ada ketakutan bahwa Soekarno terkena pengaruh Jepang, sehingga diamankan, diculik Pak Karnonya atau diamankan ke Rengas Dengklok. Nah, jadi Rengas Dengklok ini dipilih karena merupakan tempat yang strategis untuk kabur pun strategis kalau misalnya diketahui oleh
Jepang dan lain-lain. Jadi untuk rute kabur pun juga lewat laut bisa. Dan setelah itu dilepas atas bujukan dari Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta dengan syarat bahwa besok harus proklamasi kemerdekaan. Jadi saat malam harinya para founding fathers, Pak Karno mulai membuat teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat, sekarang dinamai sebagai Tugu Proklamasi. Jadi itulah pada 17 Agustus akhirnya ada proklamasi kemerdekaan. Kemudian sidang PPKI akhirnya dimulai pada sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus, sidang kedua pada 19 Agustus, dan sidang ketiga pada 22 Agustus. Pada sidang pertama menghasilkan pengesahan rancangan Pancasila sebagai dasar negara. Namun tidak sesuai dengan Piagam Jakarta tadi, di mana sila pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau menurut autobiografi dengan judul Muhammad Hatta Memoir tahun 1979, yaitu bahwa pada saat itu pada malam harinya setelah 18 Agustus malam harinya itu bahwa Muhammad Hatta telah didatangi oleh utusan Jepang yang menyatakan bahwa oleh orang Jepang yang menyatakan bahwa dia merupakan utusan dari warga Indonesia di bagian timur. Ini katanya bahwa Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh-sungguh bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang tinggal di wilayah yang dikuasai Kaigun berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dianggap sensitif dan dianggap menusuk hati orang-orang Indonesia non-Muslim. Bahwa tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka yang golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, orang Jepang tadi menyatakan bahwa mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Jadi para warga yang masih berada di wilayah timur Indonesia yang masih kekuasaan Jepang tadi menyatakan jika tetap menggunakan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya, maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok. Sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecuali. Itulah kalau dilihat dari autobiografi tersebut. Oleh karena itulah di pertemuan yang singkat tersebut akhirnya mengesahkan rancangan Pancasilanya dengan diganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Dan itulah yang disahkan di sidang PPKI yang pertama. Jadi itulah ada tiga versi kelahiran Pancasila. Ada Pancasila versi Soekarno pada 1 Juni, ada juga Pancasila versi Piagam Jakarta pada 22 Juni,
Juni apa Juni? Pada 1 Juni dan pada 22 Juni. Kemudian juga ada versi Pancasila kita saat ini, yaitu pada 18 Agustus. Itu ada 3 versi kelahiran Pancasila. Silakan pendapatnya teman-teman sendiri bagaimana. Selain itu, pada sidang PPKI juga mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan untuk sementara waktu, Presiden akan dibantu oleh sebuah KNI atau Komite Nasional Indonesia. Ya. Kemudian sidang kedua adalah menetapkan Indonesia menjadi 8 provinsi dan menjadi gubernur-gubernurnya, menetapkan 12 kementerian atau 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan, mengusulkan dibentuknya Komite Nasional. Kemudian pada sidang ketiga dibentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Kemudian dibentuknya Tentara Kebangsaan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Itu adalah hasil dari sidang BPUPKI. Nah, jadi ini kabinet yang menjadi 12 departemen atau kementerian tadi, antara lain adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara. Kemudian 8 provinsi tadi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada 29 Agustus, 150 anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, Presiden membubarkan PPKI. Akhirnya PPKI dibubarkan pada 29 Agustus. Jadi KNIP berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 4-nya tentang dasar pembentukan KNIP bahwa sebelum adanya MPR, DPR, dan DPA, maka dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional tadi. Jadi sebelum ada MPR, sebelum ada DPR, sebelum ada DPA, yang menjalankan fungsi untuk membantu Presiden adalah KNIP tadi, Komisi Nasional tadi. Perubahan-perubahan di sidang PPKI. Dan ini antara lain perbedaan antara BPUPKI dan PPKI tadi. Istilahnya, kemudian jumlah anggotanya juga. Kalau anggota PPKI 21 orang lebih berdasarkan wakil-wakil kedaerahan. Gitu. Dan tidak ada orang Jepangnya, orang Indonesia semua. Berapa menit nih? Kemudian sudah berapa menit? Mungkin teman-teman kita lanjutkan lain kali ya. Terima kasih untuk partisipasinya dan atensinya. Saya akhiri di part kedua ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.